Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, siapapun yang menonton video ini, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu program kerja bidang Sosedu Eksternal Lintar UPI Kampus Purwakarta. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi-informasi mengenai program KIPK kepada seluruh siswa SMA atau sederajat dan siapapun yang menonton video ini tentunya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulfa Syarifah dari staf Departemen Sosedu Eksternal Lintar UPI Purwakarta, dan saya juga merupakan mahasiswi penerima beasiswa KIPK Angkatan 2021 di Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini UPI Kampus Purwakarta. Saya juga yang insya Allah akan memandu kegiatan sosialisasi ini. Nah, teman-teman, di sini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani dengan narasumber yang keren dari Ketua Departemen Advokom Info Lintar UPI Purwakarta. Ada Teh Luli Lulianti, yang merupakan mahasiswi penerima beasiswa KIPK juga dari Angkatan 2020, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Halo Teh Luli, sehat Teh? Halo Teh Julpa, Alhamdulillah sehat Teh Julpa. Oke, Teteh, mungkin langsung saja ya, dari teman-teman mungkin sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan sosialisasi ini dan untuk menyimak gitu sosialisasi mengenai KIPK ini. Jadi langsung saja mungkin ya kita mulai saja. Tadi sudah disinggung mengenai program beasiswa KIPK. Nah, apa sih KIPK itu Teh? Mungkin bisa dijelaskan mengenai klusternya, terus besaran biaya yang didapatnya, begitu Teh. Baik, makasih Teh Julpa. Apa suaranya terdengar dengan jelas? Terdengar Teh. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Teh Julpa atas waktunya dan juga teman-teman semuanya yang mungkin bakalan menonton gitu ya video kali ini. Di sini kita akan sharing aja gitu ya tentang penjelasan KIPK. Ya, alur pendaftaran seperti apa, juga bagaimana nanti hak dan kewajibannya seperti apa. Nah, tadi sudah disinggung ya, tapi sebelum itu perkenalkan dulu ya, nama saya Luli Lulianti, dan saya juga mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, dan kebetulan saya juga penerima beasiswa KIP Kuliah 2020. Nah, apa sih KIP Kuliah itu? Mungkin dari teman-teman di sini pun udah tahu gitu ya. Saya sedikit jelaskan gitu ya. Tentang KIP Kuliah itu merupakan suatu beasiswa gitu yang perubahannya awalnya dari bidik misi sekarang menjadi berubah nama jadi KIP Kuliah yang ditunjukkan untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, terus miskin atau tidak punya potensi akademik yang bagus, atau potensi akademik yang bagus bisa dibuktikan dengan lolos seleksinya. Nah, untuk siapa sih yang bisa menerima KIP kuliah ini? Yang bisa daftar juga menerima KIP kuliah itu ada beberapa gitu ya. Dan yang siswa yang orang tuanya pegawai negeri sipil atau PNS, TNI atau ASN, kepala desa yang lainnya, itu tidak termasuk calon penerima KIP kuliah. Jadi perlu diketahui ya, KIP kuliah itu kan tadi kayak yang ada penerima yang kekurangan ekonomi dan juga yang kurang tidak mampu dan yang lain halnya gitu. Jadi yang mungkin mumpuni untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini. Dan yang untuk biaya pendidikannya itu diusulkan oleh perguruan tinggi. Jadi kepada Puslasdik dengan besaran untuk prodi dengan akreditasi A maksimal gitu ya, dan minimalnya B, itu prodi akreditasi A itu dapatnya maksimal 12 juta. Terus untuk akreditasi B itu maksimal sebesar 4 juta untuk besaran biaya hidupnya dan juga biaya pendidikannya.
Untuk yang akreditasi C maksimal sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, tapi karena untuk yang aturan sekarang itu ya dari tahun 2021 sampai 2022, mungkin sekarang 2023, itu tetap minimal akreditasinya B atau A untuk yang akan lolos di perguruan tinggi mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Dengan jaminan biaya pendidikan ini, perguruan tinggi tidak boleh lagi meminta mahasiswa untuk membayar tambahan biaya pendidikan. Di tahun 2022 juga, itu biaya hidup mahasiswa yang juga diberikan dalam 5 klaster wilayah, biaya hidup yaitu dari 800.000, mohon maaf, 950.000, 1,1 juta, 1,25 juta, dan juga 1,4 juta per bulan yang didasarkan pada hasil survei besaran biaya hidup kota atau kabupaten dan survei sosial ekonomi nasional oleh BPS. Nah, itu tentang biaya pendidikan, besaran biaya pendidikan, juga apa itu sih KIP kuliah itu gitu. Jadi teman-teman bisa diperhatikan juga gitu, ada persyaratan khusus yang bisa mendaftarkan KIP kuliah ini. Mungkin itu Teh Jul, Pak. Oke, Teteh. Berarti tadi beasiswa KIPK ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu tapi ingin melanjutkan perkuliahan gitu ya, Teh. Nah, tadi disinggung sama Teh Luli, tentunya ada persyaratan dan kriteria gitu ya, Teh, untuk mendaftar KIPK kuliah ini. Nah, kira-kira apa aja sih, Teh, persyaratan dan kriteria untuk daftar KIPK ini? Ya, baik Teh Julpa. Nah, untuk persyaratannya itu ada beberapa poin ya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu penerima KIP kuliah tuh lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk yang lainnya yang sederajat, yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Nah, terus yang poin keduanya tuh ada telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi. Kalau sekarang mah kan ada SNBP, SNBT gitu ya. Kalau yang tahun 2021-22 itu kan ada SNMPTN, SBMPTN gitu. Jadi ada perubahan berbeda gitu ya. Atau dari perguruan tinggi vokasi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Nah, itu persyaratan yang kedua. Sekarang yang ketiga, poin ketiganya itu memiliki potensi akademik, baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP kuliah merdeka dibuktikan dengan mempunyai SKTM atau surat keterangan tidak mampu atau dengan kartu kepemilikan kartu KIP program bantuan Kartu Indonesia Pintar, terus atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, atau juga keluarga yang memiliki kartu KKS, keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera, atau mahasiswa dari panti sosial, dan juga mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sudah tercatat di DTKS gitu. Jadi calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah merdeka selama memenuhi persyaratan tidak mampu. Yang dibuktikan paling banyak 4 juta ya setiap bulannya tuh, atau pendapatan kotor gabungan orang tuanya itu dibagi menjadi angka yang paling banyak itu 750.000 gitu ya. Itu untuk persyaratan untuk mendaftar KIP kuliah itu gitu. Begitu Teh Jul, Pak. Iya, Teteh. Berarti ada gitu ya kriteria-kriteria dan persyaratannya. Nah, terus tadi juga ya Teh ada besaran biayanya ya Teh untuk pemberian KIPK ini. Nah, kemudian berapa lama sih Teh waktu pemberian KIPK ini gitu? Untuk baik itu jenjang S1, D3, dan yang lainnya gitu Teh. Nah, kalau untuk jangka waktu penerimaan KIP kuliah itu pemberian KIP
kuliah ini tuh ada 2 bagian gitu, ada 2 program, ada program reguler juga program profesi. Nah, kalau program reguler tuh kan ada yang pertama sarjana maksimal 8 semester. Jadi untuk sarjana tuh maksimal 8 semester, terus diploma 4 maksimal 8 semester, sama terus diploma 3 maksimal 6 semester, dan diploma 2 maksimal 4 semester. Sedangkan kalau dari program profesi itu, dokter maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, terus dokter hewan maksimal 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, guru maksimal 2 semester. Nah, itu ya. Jadi ada 2 program dari jangka waktu pemberian KIP kuliah itu, ada reguler dan juga profesi. Oke, Teteh. Berarti tadi tidak hanya untuk yang reguler aja ya, Teh. Ada juga program profesinya juga. Nah, kemudian Teh, untuk para siswa kelas 12 gitu ya, khususnya yang ingin mendaftar KIPK kuliah ini, bagaimana sih Teh alur pendaftarannya gitu? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu ya, belum paham terkait alur pendaftarannya seperti apa gitu Teh. Nah, kalau untuk ingin mendaftar KIP kuliah ini, kalian tinggal cari aja login ke halaman KIP kuliah Kemendikbud.go.id atau di KIP kuliah mobile itu di aplikasi. Tapi yang sering kita akses tuh di webnya gitu ya. Boleh klik nanti teman-teman ke halaman KIP kuliah Kemendikbud.go.id. Itu untuk webnya ya. Terus input nanti tuh di sana tuh masukkan input NIK, terus NISN, MPSN, dan alamat email. Terus abis itu tuh nanti ada validasi NIK. Validasi NIK, NISN, dan MPSN ke Dapodik Kemendikbudristek jika sudah valid. Nah, terus selanjutnya tuh siswa mendapat nomor pendaftaran dan kode akses nanti buat memasuki akunnya gitu. Dan nanti tuh kalau misalkan udah dapat kode akses dan juga emailnya, itu bisa masuk ke akun KIP kuliahnya. Terus selanjutnya itu siswa menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah. Pokoknya diikuti alurnya. Setelah tadi memasuki web yang sudah disebutkan saya tadi gitu ya, nanti ikuti aja di sana suruh masuk apa. Terus yang nanti tuh langsung mendaftar dan mengikuti seleksi perguruan tinggi sesuai jalur masuk. Nah, kalau jalur masuk yang sekarang kan ada SNBP, SNBT, sama mandiri gitu ya. Pada panitia penyeleksi nasional atau panitia seleksi masuk perguruan tinggi dan jika diterima. Gitu. Nah, terakhir nanti bakal ada verifikasi jika diperlukan. Itu untuk alur pendaftaran KIP kuliah. Jadi teman-teman boleh di-update aja, nanti dicari-cari di web KIP kuliahnya, bisa dibaca-baca juga, nanti ada panduannya juga. Oke, jadi itu ya Teh alurnya tadi langsung aja klik di laman KIP Kuliah Kemendikbud gitu ya Teh. Dan atau bisa teman-teman cari informasi di Instagramnya ya Teh mengenai informasi KIPK kuliah Ya, ini ada ya sahabat betul. KIP kuliah ya Teh. Ya, betul sekali. Nanti bisa diakses juga di Instagramnya, ada Instagram Kemendikbudristek atau Puslapsdik ya. Kalau yang info-info tentang KIP kuliah itu ada di Puslapsdik gitu ya. Di sana sudah ada update-annya. Nah, Teteh tadi kan sudah kita bahas ya Teh mengenai apa itu KIP kuliah gitu ya, alur pendaftarannya seperti apa, kategori-kategorinya. Nah, kemudian Teh jika kita sudah mendapatkan bantuan KIPK ini ya Teh, KIPK kuliah ini, kira-kira apa aja ya Teh hak dan kewajiban kita sebagai mahasiswa yang menerima KIPK kuliah ini? Tentunya tidak lepas gitu ya dari hak dan kewajiban. Nah, kira-kira apa aja ya Teh hak dan kewajiban ini gitu? Ya, karena memang betul ya, kita itu udah dibiayai pemerintah, juga dibiayai oleh rakyat juga kan, itu sama uang rakyat juga kan, jadi pasti ada hak dan kewajiban mahasiswa penerima KIP kuliah gitu ya. Nah, untuk haknya itu sendiri itu, mahasiswa penerima KIP kuliah itu mendapatkan jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi berdasarkan akreditasi program studinya gitu. Jadi sesuai dengan
akreditasi program studi. Terus selanjutnya itu mahasiswa penerima KIP kuliah juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Terus biaya hidup dapat digunakan sepenuhnya oleh mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik itu kuliah, dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk tambahan biaya pendidikan apapun. Jadi khusus yang biaya hidup itu dipegang oleh mahasiswa. Mau itu dipakai digunakan untuk keperluan kuliah. Jadi itu untuk haknya. Kalau untuk kewajibannya, karena kan kita sudah dibiayai juga kan, jadi ada kewajibannya. Tadi haknya kan udah dibiayai biaya pendidikan, juga dapat biaya hidupnya gitu. Makanya ada kewajiban. Kewajibannya itu penerima KIP kuliah itu pasti punya tanggung jawab, harus memiliki tanggung jawab yang harus diemban. Salah satunya aktif kuliah dalam itu akademik maupun non akademik. Selanjutnya kan itu dapat penerima KIP kuliah itu dapat mempertahankan gitu nilai akademiknya. Nah, ini penting banget karena demi melanjutkan beasiswa bagi penerima. Jika misalkan nilainya di bawah persyaratan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi atau ditetapkan oleh persyaratan dari KIP kuliahnya itu, maka akan ada evaluasi gitu. Jadi nanti tuh si nilai yang memang itu kekurangan pasti ada evaluasi karena setiap perguruan tinggi memiliki persyaratan khusus gitu ya untuk nilai minimal IPK mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah ini. Nah, untuk itu kita mahasiswa yang dapat beasiswa itu harus memiliki komitmen tinggi bahwa kita tuh harus mempertahankan dan fokus semangat untuk belajar, baik itu akademik maupun non akademik. Maka itu udah jadi kewajiban kita, harus benar-benar mempertahankan itu semua, karena kan itu uang dari rakyat juga untuk kita juga, jadi nanti pun kita untuk masyarakat juga gitu. Jadi harus memanfaatkan apa yang sudah diberikan untuk kita, itu menjadi kesempatan juga kewajiban juga hak untuk kita gitu. Betul banget, Teh. Jadi tidak hanya kita mendapatkan hak saja gitu ya, tapi banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan gitu ya. Salah satunya tadi mempertahankan nilai IPK kita jangan sampai turun gitu ya. Karena kita sudah mendapatkan beasiswa nih, nggak perlu bayar lagi gitu. Nah, berarti tinggal kita yang fokus di perkuliahan kita. Jangan sampai nilainya kecil gitu ya penerima beasiswa KIPK ini. Oke, baik. Masya Allah sekali ya teman-teman, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita ini terkait beasiswa KIPK. Terima kasih banyak Teh Luli yang sudah memberikan informasi-informasinya. Semoga teman-teman yang menonton video ini menjadi lebih paham gitu ya dan tahu mengenai KIP kuliah ini gitu. Dan semoga juga teman-teman yang tadinya tidak akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan gitu ya karena terkendala ekonomi, akhirnya bisa melanjutkan mimpi teman-teman gitu untuk kuliah dengan bantuan beasiswa KIPK ini. Oke, teman-teman sebelum ditutup ada sedikit pantun nih dari saya. Pisau diasah di pagi-pagi, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah sosialisasi ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih banyak Teh Luli dan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sama-sama Teh Julpa, dan kita sharing ya di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi tadi apa yang disampaikan, dan teman-teman tidak merasa cukup hanya melihat di video ini. Kalian bisa mencarinya juga di luar sana, baik itu update cari di Google banyak gitu ya informasi-informasi kuliah. Jadi teman-teman harus banyak update gitu ya. Jadi nggak hanya kita harus disuapin mulu gitu ya. Jadi harus kita punya inisiatif sendiri gitu. Karena kita ingin kuliah juga kan. Jadi memanfaatkan kesempatan itu gitu. Jadi harus sebaik-baiknya kita mencari sendiri.
Gitu Teh Julpa, dan makasih banyak juga Teh Julpa atas waktunya untuk diberikan kepada saya. Terima Sama-sama kasih. Kak Teh, terima kasih kembali. Ya, mungkin teman-teman itu saja yang bisa kami sampaikan di sosialisasi ini. Semoga teman-teman bisa mengambil seluruh informasi-informasi yang bermanfaat gitu ya. Eh, ada pantun lagi, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.